Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Azhara Nurhaliza dengan NPM 6020223008 dari kelas 4A Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Surya Kencana. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Hasbun Naim Syadat MKOM dengan tugas mereview video mengenai bagaimana cara kerja internet, bagaimana cara kerja ponsel, dan bagaimana cara kerja kabel serat optik. Yuk kita langsung aja. Bagaimana cara kerja internet? Nah, yang pertama, bagaimana cara kerja internet? Internet adalah jaringan global super besar yang menghubungkan jutaan perangkat, mulai dari komputer, HP, dan tablet di seluruh dunia. Tujuannya agar kita bisa kirim pesan, browsing, bahkan streaming dengan lancar. Cara kerjanya dimulai saat perangkat kita sebagai klien mengirim permintaan ke server. Permintaan ini tidak dikirim sekaligus, melainkan dipotong menjadi paket-paket kecil yang mencari jalur tercepat menuju tujuan. Sebelum sampai ke internet, data melewati router rumah dan ISP yaitu Internet Service Provider seperti Telkom atau IndiHome, lalu diarahkan melalui jaringan besar. Nah, karena komputer tidak mengenali nama situs, DNS atau Domain Name System berfungsi mencarikan alamat IP server yang dituju. Setelah itu, data bergerak melalui kabel fiber optik, tower sinyal hingga ke server. Server merespon dengan mengirimkan data kembali ke perangkat kita. Paket-paket tersebut lalu dirakit ulang oleh browser hingga kita bisa melihat website, gambar, atau video. Nah, untuk menjaga keamanan, banyak situs kini menggunakan HTTPS atau enkripsi sehingga data kita tetap terlindungi sepanjang perjalanan. Bagaimana cara kerja ponsel? Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana cara kerja ponsel. Ponsel adalah perangkat yang memungkinkan kita berkomunikasi jarak jauh dengan cepat. Ponsel modern bekerja dengan mengubah suara atau data menjadi sinyal digital, lalu mengirimkannya lewat gelombang radio ke menara BTS, Base Transceiver stasiun terdekat. BTS berfungsi sebagai jembatan antara ponsel kita dan jaringan operator seluler yang menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia. Setelah diterima BTS, data diteruskan ke pusat jaringan melalui kabel serat optik atau sistem microwave. Nah, jika kita menelpon, jaringan mencari lokasi ponsel penerima dan mengirimkan sinyal ke BTS terdekat dengan ponsel tersebut. Jika menggunakan internet, data diarahkan langsung ke server tujuan di jaringan global. Ponsel menggunakan teknologi seperti 4G atau 5G untuk mempercepat transfer data, memungkinkan panggilan suara, video call, browsing, hingga streaming berlangsung lancar. Nah, sepanjang perjalanan, data bergerak dilindungi enkripsi untuk menjaga keamanan komunikasi dari potensi penyadapan. Bagaimana cara kerja kabel serat optik? Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana cara kerja kabel serat optik. Kabel serat optik adalah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk cahaya melalui serat-serat kaca atau plastik yang sangat tipis, bahkan lebih tipis dari selai rambut. Cara kerjanya sederhana namun cukup canggih. Data seperti suara, video, atau teks dikonversi menjadi sinyal cahaya menggunakan perangkat pemancar, biasanya laser atau LED. Lalu cahaya dipandu melewati inti kabel serat optik melalui prinsip pemantulan total internal. Artinya, cahaya memantul di dalam serat tanpa keluar, sehingga bisa menempuh jarak jauh tanpa banyak kehilangan sinyal. Kabel serat optik dilapisi dengan bahan khusus, yaitu clothing, yang menjaga cahaya tetap berada di dalam inti dan dilindungi lagi oleh lapisan luar agar tahan tekanan, air, dan kerusakan fisik. Setelah mencapai tujuan, sinyal cahaya diterima oleh perangkat penerima dan diubah kembali menjadi data elektrik yang bisa dipahami oleh komputer atau jaringan. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa internet, ponsel, dan kabel serat optik adalah 3 teknologi kunci yang saling terhubung dan membentuk fondasi dunia digital modern. Internet menyediakan jalur pertukaran informasi yang cepat dan aman, ponsel menjadi perangkat utama yang memanfaatkan jaringan tersebut untuk komunikasi dan akses data secara instan, sementara itu, kabel serat optik memastikan semua data dapat dikirimkan dengan kecepatan tinggi, stabilitas, dan jangkauannya yang luas. Dari ketiganya memungkinkan kita untuk berkomunikasi, bekerja, belajar, dan melakukan segalanya kapan saja dan di mana saja dengan mudah, cepat, dan efisien. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.